Anda takut corona, takut atau khawatir, itu normal Bapak Ibu sekalian, normal. Ya, sebagai manusia itu normal. Terpenting jangan panik. Terpenting jangan panik Bapak Ibu sekalian. Yuk, sama-sama kita cari tahu bagaimana mengatasinya cara superpower Indonesia. Ditonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Salam superpower Bapak Ibu sekalian. Semoga Anda punya kabar yang baik dan sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini perkenanan saya untuk memberikan sharing terkait dengan apakah semua orang miskin itu malas. Ya, sekali lagi, apakah semua orang miskin itu malas? Saya jawab tegas, tidak semua Bapak Ibu sekalian. Tidak semua. Menurut pemikiran saya, kondisi miskin itu saya yakin tidak semua orang mau seperti itu. Siapa yang mau? Nggak ada. Nggak ada yang mau Bapak sekalian. Ya. Jadi kalau kita diminta untuk memilih siapa ingin menjadi orang miskin itu nggak ada. Nggak ada. Dan kita semua, pribadi superpower itu memahami betul, jika kita ingin menjadi orang sukses, itu harus memiliki semangat kerja keras dan kerja cerdas Bapak sekalian. Bagi saya, pemikiran saya, semangat kerja keras itu is normal, bukan extraordinary. Ya, itu normal. Jadi kalau orang ingin sukses, harus bekerja keras dengan cerdas, itu normal. Memang sudah harus seperti itu. Ya. Oleh karenanya mengapa di sharing-sharing saya sebelumnya, bos sekalian, ukuran sukses itu bukan hasil, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan. Karena apakah Anda bisa jamin bahwasanya orang miskin itu pasti tidak kerja keras dan tidak kerja cerdas? Tidak juga. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa memastikan apakah orang miskin itu malas. Tidak seperti itu. Kita tidak bisa mengeneralisir bahwasanya kalau orang miskin itu malas. Tidak, tidak. Apa? Bisa Anda berikan komentar di bawah ini? Apakah sudah pasti orang miskin itu malas? Tidak, Bapak sekalian. Tidak menjadi dasar bahwasanya orang miskin itu malas. Ya. Kenapa miskin? Satu orang atau beberapa orang di muka bumi ini, dan kenapa di beberapa orang yang lainnya bisa kaya? Itu karena takdir Tuhan sudah memberikan itu, sekalian. Ya. Tidak semua orang kaya itu karena dia hebat. Bukan karena kehebatan. Tapi yang lebih fair adalah, yang lebih benar adalah karena Tuhan mengizinkan, memberikan kemurahan kepada kita yang bisa kaya untuk bisa menikmati hasil kekayaannya itu. Ya. Tapi sedangkan orang miskin sudah merupakan takdir dari Tuhan. Nah, kalau bicara hasil Bapak sekalian, itu adalah domainnya Tuhan. Domainnya Tuhan. Kalau hasil itu bukan karena kerja keras kita. Ya, karena banyak juga pribadi-pribadi superpower Indonesia yang sudah bekerja keras dengan cerdas, tapi sampai meninggal pun mereka itu miskin. Apakah kemudian menjadi dasar kalau orang miskin itu malas? Oh, belum tentu. Belum tentu Bapak sekalian. Belum tentu. Silakan Anda berkomentar di bawah. Ya, jangan hanya berdiam diri saja, tidak memberikan komentar dalam channel saya ini. Silakan. Feel free. Anda ingin memberikan komentar seperti apa, silakan terkait dengan sharing saya di pagi hari ini. Saya ingin menggarisbawahi bahwasannya ukuran sukses atau berhasil itu bukan dari apa harta yang kita miliki, apa jabatan yang kita bisa raih. Ya, gitu ya. Karena semua itu sebagai gambaran, sebagai contoh bos sekalian.
Ada seorang atlet yang sudah berlatih sebelum pertandingan dengan luar biasa latihannya, tapi hasilnya pun terkadang dia kalah. Seperti itu. Ya, terkadang dia kalah. Oke, kalau misalkan pelatihnya melakukan evaluasi, silahkan. Kita sebagai manusia itu, sebagai pelatih itu hanya bisa melakukan upayanya, usahanya, dalam rangka mengevaluasi latihan si atlet tadi. Seperti itu. Ya. Kalau memang kemarin dia kalah, apa yang menyebabkan dia kalah? Kita evaluasi. Oh, mungkin sistem latihannya yang perlu dirubah. Ya. Oh, mungkin dari makanan yang diasup oleh atlet itu yang mungkin harus ditingkatkan gizinya, misalkan. Oh, mungkin skill latihan yang perlu ditingkatkan, misalkan. Seperti itu. Tapi hubungannya dengan kerja keras itu tidak ada. Tidak ada, karena banyak kejadian pun orang yang sudah berlatih keras, orang yang sudah bekerja keras dengan cerdas, hasilnya juga tidak memuaskan. Banyak terjadi, bos sekalian. Banyak terjadi. Ya. Makanya selalu di sharing saya mengetengahkan atau mengedepankan bahwasanya orang sukses dan yang berhasil itu adalah tidak dilihat hasilnya, tidak lihat apa yang dia peroleh, gitu. Tapi lebih kepada apakah dia sudah melakukan yang terbaik dalam mengupayakan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ukuran orang sukses adalah orang-orang pribadi-pribadi superpower yang sudah melakukan upayanya yang terbaik. Begitu gagal, dia selalu mengupayakan, mengevaluasi, belajar kembali, kemudian mengupayakannya lagi. Gagal, bangkit lagi. Ya. Terus mengupayakan, gagal, bangkit lagi. Lagi-lagi mengupayakan, gagal, bangkit terus. Sampai kapan Bapak sekalian? Sampai berhasil. Sampai berhasil. Itu yang dikatakan kalau pribadi-pribadi superpower sudah melakukan yang terbaik, itu sudah terkategori sukses Bapak Ibu sekalian. Karena kalau bicara hasil, bicara yang kita miliki, bicara yang kita peroleh, itu adalah given dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Makanya kalau saya sering men-sharingkan di channel saya, silakan Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di channel saya ini, silakan Anda tonton vlog saya. Ada beberapa video sudah banyak di channel saya ini untuk bisa memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan masalah kehidupan, masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan manusia yang lain, seperti itu. Silakan Anda saksikan. Semoga Anda bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan seperti itu. Jadi, kalau orang ingin sukses, itu harus bekerja keras dengan cerdas, itu normal. Buat saya normal. Memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Nah, tugas manusia superpower itu adalah menjadi pribadi yang selalu mengupayakan yang terbaik. Jadi jika Bapak Ibu sekalian punya komentar terkait dengan sharing saya di pagi hari ini, silahkan Anda berkomentar. Ya. Tugas pribadi superpower adalah melakukan yang terbaik. Anda gagal, Anda evaluasi, strateginya dirubah, lakukan lagi. Gagal, bangkit lagi. Kemudian upayakan lagi. Gagal, evaluasi, rubah strategi. Jangan rubah tujuan dulu. Lakukannya lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Terus seperti itu. Kalau ditanya sampai kapan Pak Kun? Sampai berhasil Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah berhenti. Ya. Jangan pernah berhenti. Sukses itu bukan tujuan. Sukses itu adalah proses. Ya. Rangkaian proses. Sehingga kita dalam proses itu bisa menikmati hasil jerih payah kita atau bahkan tidak bisa menikmati hasil. Terpenting adalah sudah melakukan yang terbaik, itu sudah sukses. Jadi, kalau materi di pagi hari ini saya sampaikan, apakah orang miskin itu malas? Tidak begitu. Tidak seperti itu. Kondisi miskin kaya itu adalah takdir Tuhan. Ya. Tapi juga saya nggak setuju kalau misalkan
sudah merupakan takdir Tuhan, kemudian Anda bisa menjadi pribadi yang ya sudahlah, karena hidup ini sudah ditakdirkan Tuhan, untuk apa saya berupaya? Untuk apa saya berusaha? Ya tidak seperti itu juga. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yuk sama-sama kita bangun, kita jadikan diri kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang mau mengupayakan yang terbaik hingga berhasil. Semisal kalau dalam takdir hidup kita ini kita ditakdirkan menjadi orang miskin, Bapak Ibu sekalian, tidak usah dipedulikan. Tidak perlu Anda baper, tidak perlu Anda stres, tidak perlu Anda menyalahi diri sendiri, tidak perlu Anda meratapi takdir Anda sendiri. Ya. Tuhan sudah memberikan firman-Nya bahwasanya segala sesuatu itu sudah diatur oleh Beliau, ya. Jadi kita hanya menjalankan upayanya yang terbaik. Anda tidak perlu berharap, Anda tidak perlu kemudian memikirkan bagaimana supaya berhasil, ya. Makanya Anda bisa stres di situ, gitu ya. Jadi Anda cukup berpikir bagaimana mengupayakan yang terbaik. Jangan berpikir hasil, itu adalah domainnya Tuhan untuk bisa memberikan hasil atau tidak memberikan hasil. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang baru bergabung, silahkan tonton video vlog saya yang sudah banyak ini, yang bisa memberikan pencerahan-pencerahan terkait masalah hidup, masalah pekerjaan, masalah hubungan, dan lain sebagainya. Silahkan ya, Anda bisa tonton videonya sampai habis. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang memang belum subscribe channel saya, silahkan Anda subscribe. Bagi yang sudah ya tidak perlu subscribe lagi. Kemudian bisa di like, di komen, di share, dan juga jangan lupa loncengnya di klik agar bisa suatu saat saya terbitkan atau saya rilis vlog saya lagi yang terbaru, Anda diberikan pemberitahuan dan Anda menjadi orang pertama yang bisa menyaksikan vlog saya selanjutnya yang bisa memberikan pencerahan-pencerahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia, salam tetap semangat, dan salam superpower Indonesia.